Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul semesta alam yang telah menurunkan Al-Quranul Karim sebagai pedoman dan panduan hidup kaum muslimin agar mendapatkan keridhoannya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para sahabatnya dan kepada istri-istri beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Di antara salah satu program unggulan di MA Al-Ukhuwah yaitu program Tahfidzul Quran, yang mana program Tahfidzul Quran kita wajibkan bagi seluruh santri, yaitu santri wajib memiliki hafalan Al-Quran sebanyak 8 juz sebagai syarat kelulusan di MA Al-Ukhuwah. Akan tetapi untuk mendapatkan atau mencapai target itu semua, tentu di situ ada proses pembelajaran yang harus kami lakukan. Proses pembelajaran yang wajib diketahui baik bagi santri dan bagi para pengampunya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit tentang proses pembelajaran Tahfidzul Quran di MA Al-Ukhuwah. Secara umum, semua santri MA Al-Ukhuwah dari kelas 1 atau kelas 11 sampai kelas 12 kami wajibkan untuk menghafal Al-Quranul Karim minimal 8 juz secara mungkin, itu sebagai syarat kelulusan di MA Al-Ukhuwah. Dengan target sebagai berikut. Ini poin yang pertama yang ini kita jelaskan tentang target hafalan santri. Target hafalan santri secara umum 8 juz yang kami bagi menjadi 3 bagian. Yaitu bagian kelas 10, 3 juz yang dimulai dari juz 1 sampai juz 3. Kemudian bagian yang kedua yaitu kelas 11, 3 juz pula yang kita mulai dari juz 4 sampai juz 6. Kemudian bagian yang ketiga yaitu kelas 12 yang kita bebani 2 juz yaitu juz 7 dan juz 8. Karena kelas 12 di sini nantinya mereka akan disibukkan dengan ujian dan nasional dan yang lainnya di situ. Ini poin pertama yaitu tentang target hafalan santri MA Al-Ukhuwah. Adapun metode pembelajaran, ini poin yang kedua yang kita gunakan di MA Al-Ukhuwah, yaitu metode pembelajaran dengan cara sabak, tikrar, manzil, qiraah, ditambah dengan ujian kenaikan juz dan ditambah pula dengan ujian akhir semester. Adapun metode sabak itu sendiri yaitu setoran hafalan baru dengan ketentuan khusus sesuai dengan tingkatan target. Maka nanti ada beberapa santri yang mereka mengambil target ini, di situ sudah ada kewajiban secara mutlak, seperti santri kelas 10 yang dia mengambil target 3 juz, maka setiap hari diwajibkan untuk setoran baru minimal setengah muka yang akan kami jelaskan berikutnya nantinya. Yang kedua yaitu yang dimaksud dengan tikrar di sini, yaitu pengulangan hafalan baru bagi santri sebanyak 3 kali dalam sehari. Maka jika santri yang baginya setor setengah muka, maka wajib bagi dia untuk mengulang hafalan di pagi hari tadi sebanyak 3 kali secara mandiri maupun dengan berpasangan nantinya. Yang ketiga yaitu metode manzil. Apa yang dimaksud metode manzil di sini yaitu setoran hafalan yang sudah lama
dan dijadwalkan secara berkala, atau disebut kita dengan apa? Murojaah di sini. Yaitu mengulang-ulang hafalan yang telah dihafal dulu atau yang baru kemarin atau yang selanjutnya. Adapun poin yang keempat tentang metode pembelajaran di sini yaitu ujian kenaikan juz yang kami sebut nanti dengan UKJ. Itu apa? Ujian satu juz sekali duduk dengan cara membaca satu juz atau kita sebut dengan tasmi' di depan penguji dalam satu waktu. Kemudian penguji tersebut apa? Memberikan 5 pertanyaan, minimal 5 pertanyaan secara acak sebagai syarat beralih ke juz berikutnya. Ujian ini bersifat wajib. Karena apa? Karena santri jika diberikan pertanyaan di situ satu juz tersebut tidak bisa menjawab, maka tidak diperkenankan untuk pindah ke juz yang berikutnya di sini. Kemudian dengan metode qiraah juga yang kami terapkan, yaitu santri wajib membaca Al-Quran dengan bin nadhar secara langsung dengan hukum-hukum tajwid dan tahsinul tilawah. Minimal sehari kita bebankan 2 lembar di situ. Kemudian metode yang selanjutnya yaitu ujian semester. Ujian sekali juz, sekian juz. Katakan dalam satu semester dia menghafal 1,5 juz, maka wajib dia menyetorkan 1,5 juz secara langsung di situ dengan cara tasmi' dan diberikan soal secara acak nantinya, melanjutkan soal. Adapun santri yang tidak lulus, maka tidak diperbolehkan untuk melanjutkan ke juz yang berikutnya. Itu sekilas tentang metode pembelajaran di MA Al-Ukhuwah. Adapun kegiatan santri yang kita rencanakan untuk para santri MA Al-Ukhuwah, karena untuk mencapai sebuah target, maka di situ dibutuhkan sebuah perencanaan yang matang. Adapun perencanaan untuk santri MA Al-Ukhuwah yang pertama, hafalan setoran baru yang kami sebut dengan sabak tadi, yaitu yang dilakukan para santri ketika setelah selesai sholat subuh. Maka setelah selesai sholat subuh itu kita mulai halaqah. Maksimal semua santri wajib menyetorkan hafalan baru setengah muka. Ini hukumnya wajib bagi para santri. Adapun poin yang kedua yaitu setoran hafalan lama yang kami sebut dengan manzil tadi. Maka wajib para santri untuk menyetorkan hafalan lamanya minimal 1 halaman per hari, yaitu setelah sholat maghrib di situ. Maka per tahun santri akan mendapatkan 3 juz kecuali kelas 12. Sehingga beban dalam satu semester yang wajib ditempuh para santri yaitu 1,5 juz di situ. Poin yang keempat, jika sudah mencapai target yang ditentukan, akan tetapi belum genap 1 semester, contohnya 1 semester kurang 1 bulan, maka santri wajib menggantinya setoran baru tadi dengan setoran lama yang disebut dengan setoran manzil. Ini kegiatan harian santri yang wajib dilakukan walaupun di rumahnya sendiri-sendiri. Adapun waktu halaqah, kapan para santri melakukan halaqah di sini? Untuk menunjang kegiatan pembelajaran tahfidzul Quran, maka waktu halaqah diatur sebagai berikut. Yang pertama, halaqah yang wajib dilakukan yaitu halaqah setelah sholat subuh. Kalau di sini kita mulai dari jam 5 sampai jam 6, yaitu durasinya harus 60 menit di situ. Yang insya Allah akan diampu para musyrifnya nantinya. Yang kedua, halaqah setelah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, mereka pun harus melakukan halaqah dengan durasi yang sama, yaitu 60 menit di sini. Kemudian halaqah ba'da maghrib malam Ahad kita liburkan, karena halaqah kita mulai yaitu malam Senin, yaitu minggu ba'da maghrib. Ini waktu mulai halaqah. Dikarenakan ada program baru nantinya, maka untuk halaqah malam Senin kita ganti dengan hifdzul mutun, yaitu hafalan mutun yang wajib dihafal para santri nanti yang disetorkan untuk para pengampunya.
Adapun poin yang keempat yang ingin kita jelaskan yaitu tentang evaluasi. Karena untuk mengontrol kegiatan tahfidzul Quran dan untuk memantau ketercapaian target santri dalam menghafal Al-Quran, serta untuk mengontrol kualitas hafalan, maka diperlukan yang namanya evaluasi, diperlukan yang namanya penilaian. Adapun evaluasinya kami kelompokkan sebagai berikut, yaitu evaluasi bulanan, ada yang dikatakan evaluasi kenaikan juz, dan evaluasi semesteran. Evaluasi bulanan itu ada apa? Pemantauan jumlah penambahan hafalan setiap bulan oleh masing-masing ustadz. Jadi ustadz itu merekap semua hafalan santri setiap bulannya yang akan diserahkan ke wakaf tahfidz di situ. Yang kedua, evaluasi kenaikan juz, yaitu ujian kenaikan juz sebagai kelayakan apakah santri ini boleh pindah ke juz berikutnya. Ini evaluasi kenaikan juz. Adapun yang selanjutnya evaluasi semesteran yang kami perinci sebagai berikut, yaitu nilai ujian wajib, yaitu ujian semester nantinya akan kita jadikan rapot pondok. Yang kedua, ujian ini berlaku untuk semua santri ilmu tanpa terkecuali. Ini evaluasi semesteran. Adapun bentuk ujian yaitu setoran dengan musyrif halaqah masing-masing sesuai dengan target. Dikatakan kelas 10 tadi targetnya 1,5 semester pertama, maka semua santri wajib menyetorkan 1,5 juz kepada musyrif masing-masing. Kemudian juga bentuk ujian yaitu ujian lisan dengan cara acak, yaitu semua santri akan mendapatkan soal dari para pengampunya sebanyak 5 soal secara acak yang wajib ia jawab nantinya. Mungkin ini sedikit gambaran pembelajaran proses tahfidzul Quran di IMA Al-Ukhwah. Jika ada salahnya itu bersumber dari anak pribadi, dan jika ada benarnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.